Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Kadafi, Iska Aulia Tanjung, Susi Susanti, dan Nur Habibah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hubungan SIM dan fungsi manajemen yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Dedek Kamarudin MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. A. Pengertian sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang berbasis komputer dan menyediakan informasi untuk beberapa orang pengguna yang membutuhkan informasi yang sama. Dan informasi tersebut juga menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi pada masa kini dan sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Ada beberapa ahli memberikan pendapatnya terkait dengan pengertian dari SIM. Yang pertama, pengertian SIM menurut Bonner dan Halfone. Manajemen Information System adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna atau Equation Information System. B. Pengertian SIM menurut L. Zahmers-Haefre. Manajemen Information System adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. C. Pengertian SIM menurut Azhar Susanto merupakan kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengadilan, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dari pendapat ahli-ahli tersebut di atas, singkatnya sistem informasi manajemen adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Di sini fungsi manajemen merupakan komponen dasar yang selalu ada di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan dari Prancis yang bernama Henri Fayol pada abad ke-20. Ketika itu ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu yang pertama merancang, kedua mengorganisir, ketiga memerintah, yang keempat mengordinasi, yang kelima mengendalikan. 5 fungsi tersebut telah diringkas menjadi 4, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penentu segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan. Dan yang kedua yaitu organizing atau organisasi. Organisasian merupakan menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik agar supaya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Yang ketiga, landing atau pengarahan. Pengarahan merupakan usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu agar semuanya itu dapat dilakukan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada pengawasan para pelaksanaan agar mereka bertindak sesuai dengan rencana. C. Hubungan sistem informasi manajemen dan fungsi manajemen. Dalam penerapannya, sistem informasi manajemen memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan berbagai pilihan efisien dari para pengambilan keputusan.
Sebelumnya, pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah decision. Setiap organisasi membutuhkan informasi yang akurat, tepat, dapat dipercaya, serta relevan dengan kebutuhan organisasi. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Ada beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Baiklah, kesimpulan dari materi kami adalah sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang berbasis komputer dan menyediakan informasi untuk beberapa orang pengguna yang membutuhkan informasi yang sama. Dan informasi tersebut juga menjelaskan tentang sesuatu yang sedang terjadi ataupun menjelaskan tentang sesuatu yang sudah terjadi pada masa lampau. Sistem informasi manajemen atau yang kerap kita sebut dengan SIM diciptakan supaya sebuah organisasi itu memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut dengan keputusan-keputusan rutin maupun dengan keputusan-keputusan strategis. Sedangkan hubungan SIM dan fungsi manajemen yaitu supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi itu dapat berguna bagi manajemen. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.